Beberapa waktu yang lalu saya, lebih tepatnya kemarin, membaca sebuah headline di media sosial bahwa seorang cendekiawan, bahkan ia seorang penceramah, seorang budayawan, mengalami persoalan kesehatan yang serius. Dan di headline itu ditulis, person ini, orang tersebut, pernah tercatat di jejak digital Halo metafisiker semua, kembali menjumpai Anda. Saya Damulia Super Riyadna. Ya, beberapa hari yang lalu, di tengah-tengah kesibukan rutinitas harian saya, seperti biasanya, untuk mereduce stres atau ketegangan yang timbul dari aktivitas sehari-hari, setiap tengah hari saya selalu mengambil waktu untuk merebahkan diri. Ya. Dan senantiasa saya melakukan itu karena saya harus menjaga vibrasi energi dari diri saya supaya tetap dalam kondisi yang saya harapkan. Dan kala itu seperti biasa, saya masuk ke sebuah ruangan yang sudah saya setel suhu udara sedemikian nyaman, lebih sejuk dari udara aktivitas di luar ruangan tersebut. Dan saya mulai membaringkan diri, mengambil posisi senyaman mungkin, menurunkan level aktivitas otak dari gamma, beta, lalu kemudian masuk alfa. Di dalam proses itu, saat saya membaringkan diri, posisi terlentang gitu ya, dan saya memasang musik tertentu untuk membantu saya masuk ke level state yang saya inginkan. Lalu saya mencoba mengangkat kaki saya yang sebelah ke tempat yang lebih tinggi dari posisi tubuh saya secara utuh. Jadi posisi kaki yang sebelah itu lebih tinggi dari anggota tubuh yang lainnya. Ya, Anda dapat bayangkan, Anda terlentang mengangkat salah satu kaki di tempat yang lebih tinggi, posisinya enak sekali. Dan saya lalu menikmati alunan musik instrumen yang menjadi favorit saya, dan kemudian saya menurunkan level frekuensi otak yang saya bilang tadi dari gamma ke beta dan alfa. Saya cukup nyaman dan sangat nyaman. Tetapi di transisi antara kondisi itu adalah di mana saya masih hampir terlelap tetapi masih sedikit tersadar. Lalu saya merasakan sesuatu yang aneh, yaitu anggota tubuh saya, bagian tubuh saya yang saya posisikan lebih tinggi dari yang lainnya mulai merasa tidak nyaman. Kaki ya saya yang sebelah itu merasa paralyzed atau kaku, atau seperti layaknya orang kesemutan. Ya, kita semua tahu bagaimana rasanya kesemutan. Mulai nggak nyaman, mati rasa, dan susah digerakkan. Nah, itu yang terjadi dengan salah satu kaki saya yang saya naikkan lebih tinggi dari anggota yang lainnya. Karena memang momen yang saya set, yang saya buat itu untuk juga saya masuk ke dalam, saya menyebutnya sebagai teknik mengunduh ide dari alam kuantum. Dan ketika saya mencoba mengekstrak pengertiannya, saya dibukakan sebuah pengertian, sebuah wisdom. Dan ini yang akan saya bagikan bagi insan metafisiker semua. So, jangan kemana-mana, tetap tune in di video ini sampai selesai, supaya kita mendapatkan insight yang akan sama-sama kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. So, tetap di sini di TBM TV, Metafisik for Life.
Ya, kembali lagi dengan saya. Seperti yang saya ceritakan di pembukaan tadi bahwa saya mengalami sebuah reaksi tubuh ketika posisi kaki saat tertidur saya tempatkan di posisi yang lebih tinggi dari anggota tubuh yang lainnya. Dan terjadi sebuah keadaan di mana kaki yang sebelah itu merasa lebih kaku, susah digerakkan dan mati rasa. Dan itu tidak nyaman. Dan apa yang saya dapatkan kemudian dari hal tersebut? Begini, itu sebabnya kenapa saat tidur sekalipun kita lebih nyaman atau disarankan oleh para pakar kesehatan, oleh dokter bahwa posisi kepala dan dada itu harus sedikit lebih tinggi sekalipun saat kita tidur. Tidak boleh sejajar. Apalagi posisi kepala lebih di bawah, itu akan timbul efek-efek yang tidak baik. Apa yang bisa kita dapatkan wisdomnya dari hal ini? Saudara, saat posisi kaki yang seharusnya di bawah lebih rendah dari posisi anggota tubuh lainnya yang sepatutnya berada di atas, maka kaki tersebut mengalami justru masalah. Ya, kita tahu kaki posisinya lebih ada di bawah dari perut, dari dada, apalagi kepala, di mana di situ terdapat organ-organ vital yang mengatur fungsi dari keseluruhan tubuh setiap kita. Dan ketika posisi itu melampaui dari yang seharusnya, dari yang semestinya, dari yang sudah ditetapkan oleh alam, atau lebih ekstrimnya secara religi oleh Tuhan, maka anggota tubuh tersebut akan mengalami yang tadi saya bilang, malfungsi, disfungsi, dan persoalan-persoalan lainnya. Apa maksud yang ingin saya sampaikan di sini? Saudara, demikian juga halnya dengan kehidupan setiap kita. Di dalam kehidupan setiap kita secara individu, secara personal, ada yang namanya struktur yang ditetapkan oleh alam atau bahkan oleh Tuhan sendiri. Ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya lebih di atas lagi sebagai pemimpin, sebagai kepala. Dan ketika Anda dan saya salah menempatkan posisi di dalam struktur baik yang Tuhan buat ataupun yang struktur yang Tuhan yang negara buat di kehidupan kita sehari-hari, maka siapapun orang tersebut akan mengalami berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupannya. Secara agamawi bahwa kita harus mengakui bahwa ada struktur pemimpin di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah rumah tangga, di mana laki-laki sebagai kepala, dan ada kemudian di bawahnya anggota-anggota yang disebut anggota keluarga, itu berada di bawah struktur otoritas laki-laki sebagai pemimpin. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena berbagai keadaan sosial atau hal-hal lain yang memicu posisi anggota yang harusnya berada di bawah, yang secara alamiah, secara ketetapan harusnya berada di bawah kepala, di bawah kepemimpinan laki-laki, justru mengambil posisi lebih tinggi dari posisi yang sudah seharusnya diterapkan. Maka apa yang terjadi? Kalau anggota yang lebih rendah mengambil posisi yang lebih tinggi, saya berbicara dalam struktur yang kecil saja, di dalam sebuah keluarga, maka yang terjadi adalah maka akan terjadi seperti kaki yang berada lebih tinggi dari jantung dan kepala. Akan mengalami paralyzed, kaku, mati rasa. Itu artinya persoalan-persoalan di dalam anggota tubuh tersebut. Bukankah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari? Siapapun Anda yang hari-hari ini berada di struktur lebih bawah, jangan pernah mencoba mengambil posisi yang lebih tinggi. Mungkin Anda merasa lebih pintar
dari sosok yang ditetapkan oleh alam atau bahkan oleh Tuhan sebagai pemimpin. Mungkin Anda merasa lebih pintar mencari penghidupan, perihal keuangan, sehingga Anda mendiskreditkan struktur kepemimpinan yang sudah dibuat oleh alam atau bahkan oleh Tuhan. Maka yang terjadi bukan orang yang direndahkan yang akan mengalami masalah, tapi setiap anggota yang mengambil posisi lebih tinggi dari seharusnya itu yang akan mengalami berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupannya. Dan demikian pula halnya jika kita hidup di dalam struktur bernegara. Kalau saya sebut bernegara adalah mulai dari skup kecil, tingkat RT, lingkungan kita sehari-hari, atau bahkan skup yang lebih besar lagi memang bernegara. Mungkin Anda menganggap pemimpin yang terpilih di lingkungan kita, di kehidupan bernegara kita, Anda anggap bodoh. Tetapi saya mengingatkan, sekalipun Anda menganggap pemimpin itu lebih bodoh, tidak lebih pintar dari Anda, bukankah di dalam semua ajaran agama kita harus patuh dan taat kepada pemimpin yang sudah terpilih? Sekalipun Anda menganggap dari hasil curang, sekalipun Anda menganggap itu hasil yang proud, tetapi kalau itu sudah terbentuk dan dilantik, maka pemimpin secara struktur kenegaraan itu wajib dihormati sebagai otoritas yang lebih tinggi. Namun apa yang kita lihat sekarang? Ada banyak orang yang merasa lebih pintar mengambil posisi yang lebih tinggi. Dari RT-nya, dari lurahnya, dari pejabat daerah, bahkan presiden saja dianggap sesuatu yang hina. Saya sangat ironis, bahkan sekelas pemuka-pemuka agama, cendekiawan, sedemikian frontal, mendiskreditkan seorang pemimpin yang sudah sah dilantik. Dan di dalam semua literasi suci dikatakan itu adalah perwakilannya Tuhan. Dan tiada takut orang-orang yang notabene mereka adalah cendekiawan menghujat dan merendahkan. Itu yang saya sebut mengambil posisi lebih tinggi dari struktur otoritas yang sudah Tuhan buat. Maka orang tersebut akan mengalami berbagai-bagai persoalan secara pribadi di dalam kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu saya, lebih tepatnya kemarin, membaca sebuah headline di media sosial bahwa seorang cendekiawan, bahkan ia seorang penceramah, seorang budayawan, mengalami persoalan kesehatan yang serius. Dan di headline itu ditulis, person ini, orang tersebut pernah tercatat di jejak digital mendiskreditkan pemimpin tertinggi di negara ini. Dan apa yang terjadi? Hari ini ia mengalami persoalan serius dengan kesehatannya. Mungkin Anda menganggap itu kebetulan. Mungkin Anda menganggap ya bukan karena faktor itu. Tetapi saya mengingatkan sebagai metafisiker, saya memberi insight kepada insan metafisiker semua, siapapun kita, tetaplah di dalam posisi struktural yang sudah ada. Dan jangan pernah mencoba mengambil alih posisi yang lebih tinggi dari yang seharusnya, yang sudah menjadi ketetapan. Kalau Anda menjadi anggota, tahan dirimu dan bersikaplah sebagai anggota, baik di dalam skup rumah tangga, keluarga, skup lingkungan, struktur kepemerintahan yang terkecil, RT RW, dan lebih besar lagi kehidupan bernegara. Tetaplah di dalam posisimu dengan segala tindak tandukmu, maka engkau akan tetap aman. Karena dengan mempertahankan di mana posisi kita seharusnya, justru kepala yang berposisi sebagai pengatur, sebagai otak, akan menyuplai kebaikan bagi Anda, bagi anggotanya. Seperti contoh tadi, kaki saya yang saya naikkan. Saat dia mengambil posisi lebih tinggi, maka suplai aliran darah dan oksigen menjadi terhambat, menjadi tidak semestinya dan dia mengalami masalah. Tetapi ketika ia posisinya tidak lebih tinggi dari jantung, dari kepala, maka itu adalah posisi yang seharusnya, di mana kaki harus berada lebih rendah dari jantung dan kepala. Itulah yang bisa kita ambil wisdomnya, kiranya ini menjadi pencerahan bagi insan metafisiker semua, supaya sesimpel mungkin
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang mulus, jangan pernah mengambil posisi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Terima kasih.